Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda semua, terima kasih ya sudah klik video ini. Nah, kalau misalnya sebelumnya aku udah cerita tentang pengalaman aku mengasuh Yahya, kali ini aku mau berbagi tips menenangkan bayi ketika bayi sedang menangis. Buat bunda semua, kalau ada yang belum nonton ceritaku yang sebelumnya, silahkan klik link di atas ini ya. Di situ aku cerita juga sebab-sebab bayi menangis. Nah, kali ini tipsnya nggak jauh-jauh dari apa yang udah aku kasih ketika sebab bayi menangis. Nah, kita mungkin langsung aja ke tips yang pertama. Untuk tips yang pertama itu adalah dengan menggendong si bayi. Aku juga lagi gendong Yahya. Karena menggendong bayi itu adalah kondisi ternyaman untuk si bayi. Itu juga aku jelasin di cerita pengalaman aku ya. Itu dia bakal lebih nyaman kayak gitu. Mungkin walaupun orang-orang menyebutnya bau tangan sih gitu, tapi itu paling buat nyaman bayi ketika memang bayi lagi nangis gitu. Kemudian yang kedua, kalau dari pengalaman aku ketika bayi menangis itu bisa kita ayun-ayun gitu. Biasanya juga Yahya juga sering aku ayun-ayunin. Jadi kayak misalnya maju mundur kayak gitu dalam kondisi digendong, atau mungkin pakai ayunan juga. Itu bisa menenangkan bayi. Kalau tips yang ketiga itu bisa dibedong, tapi kalau dibedong gak usah terlalu ketat. Kalau emang dia nyaman ya dibedong gitu, tapi kalau enggak ya jangan. Untuk tips yang keempat buat bunda-bunda di rumah mungkin yang suka bersenandung, kan biasanya suka nyanyi tuh ya, buat si bayi. Kalau aku sih suka sholawatin kalau emang lagi sambil gendong Yahya, itu dia bisa tenang, dia juga bisa jadi nyaman gitu kalau abis dari nangis gitu, dan itu bisa menenangkan dia banget gitu. Bisa sampai tidur malah. Yang kelima ya? Iya, yang kelima ya. Yang kelima, jangan lupa kalau misalnya sebabnya itu adalah karena lapar. Di cerita pengalaman untuk aku tuh kan aku ceritain kalau beberapa sebabnya, salah satunya mungkin karena lapar, itu harus dikasih ASI ya, harus segera diberikan ASI atau diberikan makan gitu. Itu untuk tips yang kelima. Jadi jangan sampai membiarkan anak kelaparan. Kalau yang kondisi harus ditinggal, itu jangan lupa untuk menyediakan makanan itu buat si bayi. Yang keenam, kalau memang sebabnya itu adalah karena dia pipis atau pup, maka segera gantilah popoknya gitu. Harus segera diganti popoknya karena itu posisi yang paling tidak nyaman buat dia. Harus segera diganti. Kemudian tips yang ketujuh, kalau misalnya kondisi dia memang karena suhu ruang, entah itu kepanasan atau kedinginan, itu kalau misalnya dia kedinginan harus diselimuti gitu kan, buat hangat. Selain diselimuti bisa juga dipeluk, tapi di awal diselimuti dulu ya gitu. Dipeluk, diselimuti buat dia hangat. Kalau misalnya dia karena kepanasan, tadi karena kedinginan ya, kalau misalnya karena kepanasan dikipasin, cuma jangan terlalu dekat banget sih, maksudnya seenaknya aja buat si bayi, jangan terlalu kencang, jangan juga nggak kerasa gitu kan, supaya dianya bisa merasa nyaman. Terus kalau lagi gendong itu juga sambil gini nih bun, suara itu tuh sebenarnya buat dia agak lebih tenang kayak gitu ya. Jadi mungkin banyak yang kita ini kan tipsnya itu adalah dengan cara digendong, karena emang posisi digendong itu benar-benar membuat bayi merasa nyaman, merasa tidak sendiri, merasa diperhatikan. Karena emang kadang-kadang dia juga itu nangisnya tuh ya karena pengen diperhatiin, misalnya kayak aku sibuk sendiri sih kayak gitu. Itu cara dia untuk mencari perhatian. Mungkin itu tips dari aku berdasarkan pengalaman. Buat bunda semua yang mungkin punya pengalaman lain, punya pengalaman yang berbeda dari aku, boleh komen di bawah ini. Juga kita saling berbagi